Oh, kegiatan apa. ya, Itu baik Kak. harus ada apa namanya, track record-nya. Nanti Ya, baik. ada laporannya. Terus begitu juga untuk, tadi apa, muzaki ya? Mustahik ya? Ustadz tadi mustahik. Yang menerima zakat. Untuk yang menerima zakat juga gitu, dia harus Iya. ke data secara detail, terus juga dia udah ada historinya, dia udah dapat berapa banyak penyaluran, apa namanya, dana ataupun beras ataupun sumbangan segala macam. Ya, baik Pak. Itu ada historinya. Jadi kan tujuan dari zakat itu apa sebenarnya? Tujuannya itu untuk membantu orang yang kurang mampu, itu udah dalam hal wajib dalam Islam. Yang seperti tadi, uh, hukum-hukum wajib zakat, ada zakat fitrah dan zakat mal. Dan Tujuannya juga membuat dia dari yang dari yang menerima zakat bisa menjadi pemberi zakat, gitu. Makanya ada historinya, story. gitu. Nah, Baik Kak. terus juga ada apa namanya, ada, verifikasi gitu ketika dia didaftarin jadi, penerima zakat, berarti tadi kan ada apa namanya, kriterianya dia masuk kategori orang miskin atau enggak. Misalkan Hmm. orang miskin dilihat dari tadi kondisi tempat tinggalnya. Nah, itu nanti Ya, baik dimasukin Pak. ke situ, ada fotonya. Terus dia juga apa namanya, kriterianya termasuk mualaf atau enggak gitu misalkan, dan segala macam. Ada verifikasinya. Baik Pak. Itu Nah, untuk mustahik tadi. seperti Malah. itu, entar ada penyaluran-penyalurannya juga. Nah, terus di sini kan kamu mau membuktikan, tingkat akurasi ya, mau membuktikan Hmm. metode ini akurat, tertata, dan efisien. Nah, itu Ya, acuannya gimana? karena saya melihat dari referensi-referensi lain dengan metode WASPAS ini, dengan nilai akurasi itu, saya melihat jurnal yang lain itu hampir baik Pak. Jadi tidak ada miss dengan metode WASPAS ini. Iya, cara ngukurnya gimana? Kan ini kamu mau bikin aplikasi, terus kamu bilang kan mau Ya. membuktikan nih, kalau, Hmm. metode yang kamu bikin ini akurat, tertata, dan efisien. Nah, itu caranya gimana cara membuktikannya? Saya membuat grafik, yaitu hasil dari semuanya itu, apakah akurat atau tidaknya itu bergantung dari penilaian yang pengeluaran dana untuk mustahik. Dasarnya dari mana? Dari penilaian yang sudah terdata Pak, dengan Enggak, metode kamu WASPAS. dasar-dasar kalau dikatakan, akurat, tertata, dan efisien itu dari yang tadi kamu bilang itu tahu dari mana? Karena saya melihat dari keterangan dan nilai bobotnya. Iya, kamu informasinya dari mana kayak begitu? Kamu harus cari tahu dulu, akurat itu indikatornya apa, tertata apalagi Oke, Pak. efisien itu juga indikatornya apa, biar bisa dibuktikan kalau aplikasi kamu bikin ini, ya sesuai sama yang mau kamu buktikan. Coba dilihat tadi, kamu kan mau membuktikan seperti itu tadi keterangannya. Di kesimpulan. Ini Pak, Bukan, ada yang tulisannya membuktikan di slide ketiga apa kedua tadi? 3. Membuktikan Bukan, iya itu yang bawahnya tuh. apa ini? Ini nih, kayaknya sih di sini nih. Sebentar Pak. Membantu keputusan, mana? Saya tadi lihat ada kata-kata membuktikan. Nih, dari sini nih. Hmm. Bagaimana cara menentukan mustahik lebih efisien? Satu ya, efisien. Efisien. Berarti harus ada indikator efisien. Ya Terus Pak. kemudian seberapa tinggi tingkat akurasi. Nah, akuratnya juga harus dibuktikan. Nah, membuktikan supaya dia akurat berarti kan harus ada pembandingnya. Hmm. Biar dikatakan data kamu ini akurat. Tuh, berarti harus dibandingkan. Nah, ngebandinginnya dengan data yang lama yang perhitungannya secara manual. Baik Pak. Tuh, berarti ada dua model
perhitungan. Gitu, nggak cuman menentukan nggak cuman menentukan metode ini mustahik atau bukan, nggak cuman itu, berarti harus ada lagi data yang kamu olah nih, yaitu hasil perhitungan yang kamu bikin sama hasil yang sebelumnya udah ada. Baik, Pak. Ini prosedur, terus lagi maju lagi tadi. Tujuan lebih tertata dan efisien. Membuktikan nih kan yang nomor 1. Ya. Membuktikan metode ini dapat diterapkan pada rancangan, mempercepat proses pengambilan tindakan, mengukur tingkat akurasi. Ini tadi ya balik ke akurasi. Buat keputusan mustahik yang lebih tertata dan efisien. Nah itu. Iya, Yang Pak. penting itu kan itu yang kamu mau buktiin. Iya. Indikatornya. Baik, Pak. Gitu ya. Jadi harus ada perbandingannya. Ya. Baik, Pak. Oh, sudah Pak Bagus? Sudah, Pak. Oh ya, baik. Terima Ya. kasih, Pak Bagus. Masukan dari saya nggak jauh berbeda dari Pak Bagus juga ya. Mekanisme Ya, pencarian baik, Pak. data kamu perbaiki, kemudian ada histori dari untuk mengevaluasi mustahik. Jadi nanti bisa ketahuan ini kira-kira nanti secara berkala ada suatu mekanisme ini survei ulang atau mengisi data ulang ya. Karena mana tahu ini mustahik yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Ya. Kemudian itu tadi sudah kamu catat ya yang dari Pak Bagus ya. Sudah, Pak. Nah, berarti yang dari saya rangkum dulu ya. Kemudian ada lokasi untuk rumah ya. Ini tujuannya untuk mengklaster daerah-daerahnya ya. Lokasi rumah. Di data tersebut ada ini sekalian kamu buatkan map-nya, laporan-laporan juga, kemudian peruntukannya diperluas untuk tidak bulanan tapi juga yang tahunan juga. Artinya mengelola zakat fitrah juga. Zakat fitrah itu kan tahunan. Ya. Kemudian kamu buatkan tool untuk survei ya. Nah, karena ini harus ada yang survei real ke lapangan. Jadi bukan orangnya yang mengisi data sendiri di masjid, nanti dia akan ini khawatirnya ngisinya salah-salah dan sebagainya ya. Iya, iya. Gitu. Baik, Pak. Kemudian kriteria mustahik ini sesuai dengan Al-Qur'an ya. Jadi meskipun mu'alaf dan kaya tapi itu merupakan mustahik juga kalau memang mu'alaf meskipun mungkin dalam beberapa waktu ya. Jadi tidak setiap bulan diberi, enggak mungkin. Itu kamu cari lagi referensinya kalau memberi zakat kepada mu'alaf itu berapa lama sih gitu ya. Seperti itu. Ya kira-kira itu ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Cukup ditutup aja. Terima kasih Pak Adam dan Pak Bagus. Saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selanjutnya siapa? Fatma. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya share screen dulu. Sudah ada, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bapak Adam dan Bapak Bagus. Di sini saya akan presentasikan judul dari
penelitian saya yang berjudul Sistem Absensi QR Code berbasis Android dan Pemberian Bonus Pengajar Menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial pada Bimbel Max Education di Rawalumbu. Latar belakang. Kemajuan teknologi di Indonesia sendiri tidak hanya berguna di kalangan orang-orang teknik informatika saja, namun di dunia industri, pendidikan, perusahaan sekarang telah berpengaruh besar terhadap kemajuan informatika di Indonesia. Contohnya dalam sistem absensi di Indonesia yang sudah mulai maju dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Sistem ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan perkantoran, pendidikan, lingkungan perindustrian. Misalnya, tempat bimbingan belajar Max Education pasti memerlukan seorang pengajar dalam mengajar muridnya, dan memerlukan absensi sebagai tanda bukti bahwa pengajar tersebut hadir dalam mengajar murid tersebut dan sebagai patokan untuk Max Education dalam mengelola absensi serta memberikan gaji per bulan. Sistem perekapan absensi di Max Education ini masih berupa manual. Karena masih berupa manual, banyak guru yang tidak jujur dalam absensi kehadirannya. Maka dibuatlah sistem absensi ini yang mampu mendukung dan memudahkan pengajar untuk melakukan absensi kehadiran dan juga admin mengelola absensi tersebut. Sistem absensi ini menggunakan QR Code dengan batasan lokasi. Dengan QR Code ini, pengajar bisa diketahui dia jujur atau tidak dalam absen kehadirannya. Selain absensi di Max Education, juga ada sistem pemberian bonus bagi pengajar yang mengajar di luar jadwal wajib setiap bulannya. Jadi, untuk memudah admin dalam menghitung bonus bagi guru atau pengajar, maka dibuatlah sistem pemberian bonus bagi pengajar menggunakan metode perbandingan eksponensial. Metode perbandingan eksponensial merupakan metode yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria jamak. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara melakukan absensi yang mudah dan mengantisipasi terjadinya kecurangan pada absensi. Yang kedua, bagaimana menentukan pemberian bonus bagi pengajar berdasarkan absensi mengajarnya. Batasan masalah, aplikasi ini hanya melakukan absen dan mengecek histori absensi, tidak berlaku untuk melakukan izin atau sakit. Aplikasi bisa melakukan pengecekan murid yang diajar. Aplikasi hanya bisa melakukan pengecekan gaji dan detail dari total gaji yang didapat. Aplikasi bisa melakukan pengecekan jadwal mengajar. Aplikasi hanya melakukan absen untuk guru, tidak untuk murid. Tujuan yang pertama, mempermudah dalam melakukan absen bagi pengajar. Kedua, mempermudah untuk pengecekan histori absensi. Yang ketiga, mempermudah dalam pendataan absensi dan perhitungan gaji. Manfaatnya diharapkan bisa menjadi suatu sistem yang bermanfaat untuk diterapkan ke depannya pada bimbingan belajar Max Education di Rawalumbu. Untuk metodenya, QR Code. QR Code itu merupakan teknik yang mengubah data tertulis menjadi kode-kode dua dimensi yang tercetak ke dalam suatu media yang lebih ringkas. QR Code adalah barcode dua dimensi yang diperkenalkan pertama kali oleh perusahaan Jepang Denso Wave pada tahun 1994. Barcode ini pertama kali digunakan untuk pendataan inventaris produksi suku cadang kendaraan dan sekarang sudah digunakan dalam berbagai bidang. QR Code adalah singkatan dari Quick Response karena ditunjukkan untuk diterjemahkan isinya dengan cepat. QR Code salah satu tipe dari barcode dapat dibaca dengan kamera handphone. QR Code mampu menyimpan semua jenis data, seperti data angka atau numerik, alfanumerik, biner, kanji, atau kana. Selain itu, QR Code mampu menampung data secara horizontal dan vertikal. Jadi, secara otomatis, ukuran dari tampilan gambar QR Code bisa hanya 1/10 dari ukuran sebuah barcode. Metode perbandingan eksponensial. Metode perbandingan eksponensial merupakan salah satu metode yang untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria jamak. Teknik ini digunakan sebagai pembantu bagi individu pengambilan keputusan untuk menggunakan rancangan bangun model yang telah teridentifikasi dengan baik pada tahapan proses. Formulasi perhitungan skor untuk setiap alternatif dalam metode perbandingan eksponensial sebagai berikut. Untuk TNI adalah total alternatif ke I, untuk RKIJ, derajat kepentingan relatif kriteria ke J pada pilihan keputusan I. TKKJ, derajat kepentingan kriteria keputusan ke J. TKKJO untuk kurang dari 0 adalah bulat, N jumlah pilihan keputusan, dan M kriteria keputusan. Rancangan aplikasi. Untuk use case admin dapat melakukan pendaftaran user pengajar, melakukan pengecekan absensi pengajar, melakukan perhitungan bonus pengajar, melakukan cetak laporan absensi pengajar, melakukan pembuatan QR Code untuk absen. Untuk use case diagram pengajar, melakukan registrasi, melakukan absensi, melakukan pengecekan jadwal mengajar, pengecekan murid yang diajar, melihat pengecekan gaji, dan melihat detail gaji yang didapat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Adam atau Bapak Bagus. Ya, cara absennya gimana nanti,
pakai kartu apa atau bagaimana? Scan QR, Pak. Jadi itu kan ada QR barcode. Nanti dari admin, dari bagian administrasi akan mencetak untuk QR absensi. Karena kan sekarang di tempat bimbel itu sudah bimbelnya tuh door to door. Dulu ada yang ke tempat bimbelnya. Cuman karena pandemi ini di close dulu sampai akhir 2021 dan sistem belajarnya itu privat, door to door. Karena absennya itu kan door to door, jadi nanti QR-nya itu akan dicetak untuk lokasi absen di tempat pengajarnya. Misalnya dia mengajarnya di daerah Harapan Indah. Nanti akan dicetak untuk absen pengajar di daerah Harapan Indah. Maka dia hanya bisa absen ketika datang untuk mengajar ke sana. Tapi kalau misalnya dia absennya di luar area yang sudah ditentukan tadi, maka tidak akan dihitung absen. QR code-nya ada di mana? Di kartunya si pengajar? Bukan di kartu, Pak. Nanti QR code-nya dicetak dalam bentuk elektronik, kayak JPEG gambar, JPG. Oh, terus di print? Nanti dikirim dalam bentuk PDF. Di print gitu maksudnya nanti? Tergantung dari pengajarnya. Misalnya kalau mau di print bisa di print, atau kalau enggak langsung di scan dari handphonenya langsung, Pak. Kayak misalnya kita buka bagian scanner, terus nanti kita lihat di situ kan ada galeri bagian gambar, nanti kan kalau ditarik ke bagian scanner otomatis ke scan. Oh, itu tempat pelatihannya bimbelnya banyak toh? Iya, banyak. Itu bimbel baru sih, Pak. Bukan baru sih, maksudnya bimbelnya udah dari tahun 2015. Cuman dia baru dibuat menjadi PT itu di tahun 2019 kemarin. Dan sekarang saya lebih fokusnya membuatnya untuk daerah yang di Rawalumbunya, di kantor pusatnya. Maksud saya areanya cabangnya banyak gitu ya? Ya, untuk privatnya itu dia banyak adminnya sih, Pak, bukan cabang. Karena dia kan ini, Pak, lebih ke privatnya utamanya. Dari tahun 2015 lebih fokus ke privatnya. Jadi bukan kantor, Pak. Bentukannya bukan kantor cabang seperti itu, enggak, Pak. Tapi dia tuh ada misalnya kayak admin untuk daerah Jaksel, Jakbar, misalnya seperti itu, Pak. Jadi hanya orang dalam bentuk perorangan admin. Nggak ada home base-nya untuk cabang-cabangnya. Nah, terus absennya gimana? Sama absennya gimana nanti? Ke kantornya juga atau gimana? Kalau untuk sekarang, QR code dalam bentuk WFH, Pak. Jadi absennya kan karena mengajarnya sekarang lewat Zoom, bukan door to door tapi online sekarang itu. Jadi nanti dia absennya di rumah dia, Pak. Tapi kalau misalnya pengajarnya pergi nih, misalnya dia jalan-jalan ke mall, tapi dia absennya itu nggak dihitung, Pak. Walaupun dia di mall itu ngajar online. Seperti itu. Sebentar, saya belum nangkep ini cara rule bisnisnya itu berarti privat gitu ya? Ya. Privat kan? Berarti gurunya tidak absen di kelas, kalau primagama gitu kan di kantor. Iya, tidak ke di ini di tempatnya. Gitu. Berarti itu privat ya. Terus absennya gimana kalau misalnya saya jadi gurunya ini, saya terus ke rumah si anak tadi itu. Nah, itu absennya gimana? Buka web dulu atau gimana, atau mungkin ditunjukkan ke muridnya atau gimana itu teknisnya? Oke, begini, Pak. Misalnya pengajarnya itu mau ngajar ke murid yang rumahnya di Harapan Indah. Kantornya kan di Rawalumbu nih, Pak. Sebelumnya itu absennya by call, atau kalau tidak dia hanya mencatat di kertas. Nah, karena kita mau bikin kayak sistem menggunakan QR code, Pak, nanti admin akan mencetak di dalam barcode itu terdapat batasan lokasi. Lokasinya untuk murid yang di Harapan Indah tadi. Jadi areanya paling jauh 1 kilometer, 500 meter dari rumah murid tersebut, Pak. Jadi misalnya pengajarnya datang ke rumahnya, maka dia harus absen di rumah murid tersebut. Tapi jika absennya pas pulang di jalan, oh saya lupa baru ingat mau absen seperti itu, Pak. Nanti nggak dihitung absen, Pak, walaupun dia sudah absen.
dia harus balik lagi ke daerah terdekat 500 meter dari radius yang ditentukan tadi. Oh, di rumah muridnya itu punya alat absennya ya, berarti ya. QR code-nya, Pak. QR code-nya tuh kayak ada location based service-nya gitu, Pak. QR code. QR code itu kan ada 2 device ya. Yang satu QR code-nya gambarnya, yang satu untuk pembacanya gitu ya. Iya. Nah, pembacanya itu siapa yang bawa? Kalau QR code-nya kan dibawa gurunya. Ya. Iya. Kalau pembacanya gitu di mana itu? Di-scan dari handphonenya masing-masing, Pak. Oh, jadi muridnya punya ini ya, punya QR code juga. Pengajar aja, Pak. Ini absen untuk pengajar saja. Iya, ngerti. Kan buat gurunya kan yang Iya. absennya tuh loh gimana kalau saya absen di kampus itu kan saya tanda tangan nih misalnya. Nah, itu gurunya tanda tangan ke mana gitu. Atau menunjukkan QR Dia code. hanya ini, Pak, hanya scan QR code, nanti otomatis kedetek jam. Dia nyeken itu jam berapa, lokasinya di mana, terus nanti otomatis ke-update di DB-nya. Karena nanti setiap pengajar QR code-nya beda-beda, Pak. Kalau alat pencatat QR code-nya di mana buat absen? Alat pencatatnya. Nanti larinya ke ini, Pak, web. Nanti dari scan. Kan saya guru nih. Saya sedang ngajar nih. Sedang ngajar di rumah mahasiswa. Saya ada QR code gitu kan. Saya diberi QR code dari kantor gitu ya. Dari Next-nya tadi ya. Nah, terus saya harus gimana ini? Saya harus ngapain ini? Kalau sudah saya mau absen, sudah di rumah murid tersebut, saya harus menunjukkan QR code kepada siapa ini? QR code-nya untuk pribadi, Pak. Bukan ditunjukkan ke siapa-siapa. Jadi dari admin nyetak QR code hanya untuk absen. Jadi absennya nanti hanya Bapak cukup scan barcode-nya aja, otomatis nanti terupdate. Jadi Bapak scan itu jam berapa, di mana lokasinya, otomatis terupdate. Dan jika lokasinya di luar dari batasan lokasi barcode itu, maka Bapak dihitung tidak absen. Namun jika Bapak absennya masih dengan radius dari barcode yang sudah ditentukan tadi lokasinya, maka Bapak dihitung absen. Seperti itu, Pak. Oh, berarti keluar barcode terus saya klik gitu ya? Di HP saya gitu? Oh, iya, gitu. Nanti barcode-nya akan cetak seperti itu, Pak. Jadi nggak menunjukkan di di terminal mana gitu ya, suatu alat untuk mendeteksi gitu ya? Bukan, Pak. Bukan buat kayak reservasi atau check-in, Pak. Bukan. Nah, kalau kayak gitu kan nggak mesti QR code ya. Dikasih identifikasi tertentu berdasarkan lokasi, nah, langsung saya klik, oke, saya ada di lokasi, gitu kan maksudnya? Gitu ya? Iya, cuman kalau seperti itu, takutnya kan ada yang curang, Pak. Soalnya dari yang dulu-dulu, sistemnya itu kita ada webnya, dari Max-nya itu ada web, jadi absennya itu sebelumnya manual, kertas, ada juga yang pakai web. Nah, kalau yang pakai web itu kan yang buat yang buat pengajar privatnya, Pak. Dan mereka tuh kadang-kadang ngisi, tapi sebenarnya nggak datang. Jadi orang tua murid itu suka protes ketika ada tagihan seperti itu, Pak. Sedangkan dari tempat bimbelnya mereka membayar full nih sesuai pertemuan. Tapi ketika di cross check lagi, biasanya cross check-nya kan nggak di akhir bulan, Pak, di pertengahan bulan berikutnya. Seperti itu ternyata datanya tidak sesuai. Iya, jadi untuk mengantisipasi. Ya, oke. Kalau yang lokasi-lokasi tadi saya paham lah dari GPS HP-nya terdetek gitu ya. Iya. Terus apa lagi tadi? Judulnya apa? Coba lihat judul. Oh, ini privat ya. Sistem absensi QR code berbasis Android dan pemberian bonus pengajar menggunakan metode perbandingan eksponensial pada Bimbel Max Education di Rawalumbu. Kalau misalnya lupa absen, nggak terhitung ya? Enggak, kosong datanya. Berarti kalau dia ditugaskan, misal dia ditugaskan di luar daerah Rawalumbu gitu, gimana nanti? Di luar daerah Rawalumbu, nanti di QR code untuk WFH, Pak.
nanti ada QR code untuk di kantor yang memang misalnya dia ngajarnya harusnya di kantor nih. Cuman tiba-tiba orang tua muridnya minta, Miss bisa datang ke rumah saya nggak? Seperti itu, Pak. Tiba-tiba ya dia mau nggak mau pengajaran harus datang ke tempat muridnya tadi, tapi untuk absen dia harus mendekati kantor dulu, karena kan ditentukan radius 500 meter dari lokasinya. Jadi kalau misalnya di luar dari radius 500 meter, maka dianggap tidak absen. Itu Mau kita tidak mau tahu absennya. nggak? Kita tahu nggak radiusnya 500 meter gitu? Nanti ada Pak di barcode-nya, keterangannya. Pastinya ada ya. Ya, pas di scan ada Pak. Ada di radius 500 meter gitu. Bukan Pak, jadi nanti pas di map-nya keluar Pak, ini areanya segini, batasannya seperti itu Pak. Ya kan harus ada info seperti itu juga ya, biar yakin begitu ya. Oh, baik Pak. Siap. Tapi itu bisa saja tetap gurunya kalau memang nggak masuk, dia bisa saja cari lokasi yang terdekat terus absen, habis itu dia pergi kemana gitu, bisa kan? Tapi kalau di jadwalnya tidak ada, nggak dihitung Pak. Dan nanti kan juga ada cross-check dengan muridnya. Otomatis kalau dia datang, nanti kan dia harus mengabsen dia untuk absen, habis itu nanti kalau di akhir bulan kan suka ada cross-check Pak. Itu Nah, nanti itu dari ya, pihak admin. cross-check dengan siswa itu yang harus juga ada ya. Jadi ketika mau pulang, si siswa juga melakukan suatu Absen juga ya, aktivitas, Pak? Aktivitas untuk meng-cross-check. Terserah mau absen kah, mau menginput apa kayak gitu. Baik, Pak. Berarti saya jadikan masukan dari Tapi Bapak. kalau ya silakan dicatat dulu sih, kan belum tentu Sebentar, diterima Pak. judulnya. Tapi Baik. pertanyaannya tadi loh, kalau misalnya berdasarkan lokasi, misalnya saya cari-cari lokasi yang terdekat supaya bisa absen, kan tetap aja bisa nakal ya, kalau kamu maunya nakal gitu. Iya. Ya itu salah satu solusinya dengan adanya cross-check dari siswa. Iya, Pak. Absensinya itu aja ya, untuk QR code ya? Iya, Pak. Menggunakan QR code ya. QR code-nya gambar apa image atau apa? Yang kamu generate bentuknya apa nanti? Bentuknya nanti PDF output-nya, Pak. Bisa juga JPEG. Tapi kita lebih ke PDF sih nanti Pak cetaknya dari Android-nya. Jadi siswa juga ada ininya juga, QR code-nya Ya. juga. Siap, Pak. Pemberian bonus pengajar menggunakan metode. Ini bonus, kriteria bonus gimana ini? Untuk kriteria bonus itu, karena ada standar dari tempat bimbel, yang paling utama itu jatah untuk pengajar, setiap satu pengajar itu adalah 4 kali pertemuan. Namun jika ada permintaan di luar pertemuan wajib itu selama 1 bulan, misalnya dia ngajar sampai 6 kali pertemuan, maka kelebihan itu nanti tetap dapat gaji, tapi juga ada bonusnya. Nah, bonusnya itu juga di kantor, dalam dia mengajar seperti apa, dalam pertemuan seperti apa, nanti juga ada kuesioner dari muridnya, jadi feedback dari murid, pengajar ini seperti apa sih dalam 1 bulan ini mengajarnya, serta dari pertemuan itu tadi, absennya. Jadi ada 3. Terus eksponensial ini maksudnya apa sih ini? Kalau kriteria yang kamu ceritakan kayak gitu kan nggak perlu metode tertentu dong. Tinggal, oh kalau ada kelebihan kasih bonus, kuesionernya oke kasih bonus gitu. Ini maksudnya eksponensial gimana ini? Oke, jadi gini Pak, kalau misalnya langsung seperti itu, kan masih ada pertimbangan dari kuesioner dari muridnya tadi. Jadi penilaian gurunya itu seperti apa sih dari muridnya, lalu penilaian dari kita sendiri dari kantor, dia seperti apa sih dalam mengajarnya, seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya hanya udah ada kelebihan pertemuan, kadang-kadang kan kita ngitungnya mau dikasih berapa nih bonusnya kalau berlebihan, seperti itu Pak. Nah dari kantor itu masih kayak jadi permasalahan gitu di tempat next-nya. Mau kasih berapa nih, berikutnya kayak gimana nih. Akhirnya cobalah pakai metode ini, kita terapkan untuk pemberian bonusnya dengan kriteria tadi Pak, mulai dari absensi, terus habis itu dari penilaian tempat bimbel, sama penilaian dari kuesioner murid.
Kalau ini progresnya siswa gimana? Dia punya apa catatan gitu progres belajarnya siswa yang diajar. Nah, itu nanti masuk ke dalam kuesioner, Pak. Apakah materi yang diajarkan itu sesuai atau hanya stuck, misalnya dalam satu bulan biasanya kan bisa ngebedah 2 bab, 1-2 bab. Tapi terkadang pengajar itu dia hanya fokus 1 bab dan dia hanya mengajarkan di dalam 1 bab itu belum semuanya, hanya beberapa subbab saja. Itu juga menjadi penilaian juga, Pak, dalam memberikan bonus nanti. Ini ada evaluasi atau biasanya ada, Pak, di pertemuan, tapi itu di luar aplikasi, Pak. Maksudnya saya tidak membuat untuk itu. Enggak, saya tanya secara umum. Oh, ya. Ada ya, biasanya guru juga memberikan ini ya, soal-soal gitu untuk menilai apa itu tingkat belajar siswa juga. Ada, Pak. Evaluasi itu setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Tergantung mata pelajaran. Kalau untuk matematika, yang saya tahu itu sebulan sekali, tapi kalau untuk bahasa Inggris itu 2 kali pertemuan langsung kayak ada evaluasi, karena kan dia setiap pertemuan babnya beda-beda. Kayak gitu, Pak. Kalau untuk bahasa Inggris itu lebih cepat, terus kalau untuk mata pelajaran lain biasanya 2 bulan sekali. Pak Bagus, silakan. Mungkin ada tambahan. Baik. Ya, Pak. Ulang sedikit ya. Tadi permasalahannya apa? Absensi, Pak. Absensi dengan batasan lokasi dan Iya, kenapa jadi masalah? karena sebelumnya itu absensinya masih manual, mencatat di kertas dari pengajar, baik itu absen yang di kantornya ataupun absen yang privat. Dan kadang-kadang ketika kita cross-check dengan orang tua murid ketika melakukan penagihan biaya bimbel, itu tuh tidak sesuai. Misalnya guru absennya 4 kali pertemuan, tapi ketika kita cross-check, guru hanya datang 3 kali. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Emang nggak pernah konfirmasi gitu ya antara apa namanya murid sama pihak sananya gitu? Dari muridnya. Kalau dari tempat bimbel itu konfirmasinya ke orang tua, tapi kalau untuk murid yang SMA atau UTBK biasanya lewat muridnya. Cuman terkadang muridnya juga yang nakal ada juga, Pak, bilangnya les, tapi ternyata nggak les, dan itu orang tuanya suka protes ke kantor, ke tempat bimbelnya, kayak gitu, Pak. Dan kita juga nggak ada solusi seperti apa, karena kan kita memang input berdasarkan absensinya seperti itu dari tempat bimbelnya, Pak. Nah kalau gitu gimana tuh? Kalau dari muridnya sendiri ibaratnya nggak mau belajar? Karena begitu, makanya kita cross-check-nya lewat orang tua, bukan lewat murid, gitu. Iya maksudnya ya pokoknya pihak user lah gitu. Iya, dari kantor akhirnya menentukan, oke, dari tempat bimbelnya membuat peraturan, kita kalau ada misalnya kontak untuk booking misalnya bimbel untuk anak A, di hari apa, jam berapa, jadwalnya untuk berapa bulan, nanti itu lewat orang tuanya langsung, dari administrasinya dengan orang tuanya langsung. Tidak melalui muridnya lagi. Kalau murid itu hanya misalnya kontak ke guru saja, ke pengajarnya saja, misalnya nanya materi atau apa, selebihnya tidak. Dan guru akan datang berdasarkan jadwal, seperti itu. Ya tadi teknisnya berarti kan setiap setiap agenda dibikinin itunya dulu, QR code-nya dulu. Di sini sebelumnya sistemnya udah ada apa belum? Belum ada, QR code belum ada. Enggak, maksudnya sistem pencatatannya, sistem manajemennya udah ada belum? Sistem pencatatan absensi seperti itu, Pak. Iya, pencatatan absensi, terus manual, jadwal, Pak. jadwal itunya juga jadwal lesnya, gurunya, jadwal gurunya, jadwal sama muridnya, itu manual ya, semua. Iya, manual semua. Dan itu dibikinnya di papan, Pak. Jadi misalnya pengajar privat ya nanti harus foto dari papan itu. Nggak ada cetak lembaran gitu. Terus habis itu ada kemajuan lagi dibuat web tahun 2019 awal. Cuman
itu tidak berlangsung lama webnya karena juga masih ada masalah, Pak. Makanya dari itu saya mengajukan untuk menggunakan QR code dan ternyata dari pihak bimbelnya boleh karena saya sudah melakukan survei, terus juga saya sudah melakukan wawancara sama observasinya seperti itu. Nah, ini kamu mau bikin Android-nya, berarti harus ada itunya juga dong, web base-nya. Ada, Pak. Nanti kalau untuk ini, Pak, ngecek jadwal itu nanti larinya ke web. Iya, jadi kan base-nya itu dari web base-nya itu ya dari webnya itu. Iya. Yang QR code-nya juga kan dibuatnya dari di-generate ya, di-generate dulu. Iya. Nah, Belum generate tentu kan PDF. berarti kan dari web base-nya kan? Iya, nanti larinya ke web juga, Pak. Berarti ada apa aja fiturnya? Untuk fiturnya nanti, jadi nanti itu kalau dari adminnya, admin akan login, terus abis itu nanti juga ada dashboard adminnya, terus admin nanti bisa ngecek absensinya, terus cetak barcode sama cetak laporan absensi. Ya masukin data pengajar lah, data pengajar, data murid. Data Iya pengajar kan? sama data murid itu nanti, iya, maaf Pak, nanti itu ada juga. Jadi nanti Iya, data pengajar, data murid, terus jadwal. Sampai tadi kan ada tagihan ya, berarti sampai pengelola pembayaran juga dong. kalau pembayaran tidak, Pak. Nah, itu yang tagihan itu nanti gimana? Karena saya nggak langsung ke penagihan, Pak, cuman itu yang jadi permasalahan tadi. Terus abis itu saya kan awalnya hanya sampai ke ini absensi, permasalahan di pengajarnya, kecurangan absensi tadi saja, Pak. Iya, tapi kan nyambung datanya dari banyaknya apa namanya absen keluar kan tagihannya kan? Iya. Nah, berarti kan nyambung datanya. Terus kemudian ngaruh juga ke bonusnya kan? Oh iya, betul. Ya, berarti juga Oke, muncul baik, Pak. juga nanti datanya. Terus kemudian apa lagi fiturnya? Berarti kan ada jadwal gitu ya. Nah, ini dia Ya, jadwalnya itu dibuatnya per apa? per pertemuan seminggu sekali, Pak, pertemuannya. Iya enggak, maksudnya per bulan atau per Per bulan. minggu? Per bulan ya? Iya. Jadi kalau misalkan sampai bulan sekarang tanggal 30 gitu. Ya. Berarti tanggal selanjutnya tanggal satunya dikonfirmasi dulu mau lanjut lesnya atau enggak gitu kan? Oh, maaf Pak, bukan. Maksudnya itu jadwalnya berdasarkan paket yang dari awal. Misalnya dia untuk 1 semester, jadwalnya nanti kita ini langsung untuk 1 semester itu. Ada juga yang mintanya les hanya 2 bulan, kita buatkan hanya buat 2 bulan saja. Terus kalau misalnya mintanya untuk 1 tahun ajaran, setahun ya nanti kita buatkan untuk 1 tahun ajaran. Oh Tapi gitu itu langsung iya Pak, jadwalnya nanti langsung diupdate ke pengajarnya Pak. langsung muncul jadwalnya ya. Iya. Nah, terus kalau misalkan ada pergantian jadwal, kalau misalkan dia nggak bisa, dari muridnya juga apa Kalau namanya? itu konfirmasi dulu Pak, nanti ke administrasi kita cekkan jadwalnya. Kita cek dari jadwal pengajarnya apakah akan bentrok dengan mungkin ada murid lain yang dia pegang di hari yang dia minta. Kita cross check dulu Pak. Kalau misalnya bentrok nggak bisa, mungkin akan ngambil hari lain yang Ya berarti dimana pengajar kosong. ada fiturnya gitu ya untuk perubahan jadwal. Bisa mungkin Pak nanti ditambahkan. Iya, nanti kan dia kalau misalkan konfirmasi gitu nggak bisa nih hari ini, nah itu diganti apa segala macam. Atau misalkan dia nggak masuk, berarti hangus atau gimana? Kosong Pak, karena tidak ada absensi untuk izin ataupun sakit. Kalau izin ya tetap kosong, kalau sakit ya kosong. Karena dia Iya, berarti kan nggak ada kelas pengganti kan? Iya, tidak ada. Kecuali dia izin di awal. Ya. Iya. Ya, kecuali dia izin di awal. Kalau dia nggak izin ya berarti ya dianggapnya hangus gitu, Kosong. udah lewat, Iya. nggak ada gantinya. Nah, terus kemudian model absennya ya. Tadi kan berarti jadi setiap dia mau ngajar harus di-generate dulu gitu? Enggak, Pak. Nah, di-generate 1 kali itu untuk mengajar lokasi itu. Karena 1 kali itu dia udah ada base lokasi sama batasan lokasinya. Ada waktunya juga, batasan waktunya? Batasan waktu, iya.
Oh, untuk batasan waktunya tidak sih, saya belum kepikiran untuk ke situ, Pak. Nah, berarti kalau gitu dia bisa kapan aja dong? Kalau untuk batasan waktunya mungkin bisa ditambahkan nanti, Pak. Batasan waktu absensi dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, Sesuai jam ditambahkan. ngajarnya nanti, Pak. Iya, betul. Nah, terus kemudian apa namanya? Iya, berarti kan di generate-nya setiap kali mau ngajar kan? Kalau yang dari saya sih, pemikiran saya, di generate-nya itu 1 kali untuk ngajar selama 1 bulan, Pak. Jadi per sebulan sekali gitu. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu ada 4 pertemuan, sekali di generate dia udah jadi 4 QR code gitu. Iya. 1 QR code untuk 4 kali absen. Untuk bulan itu aja. QR code-nya sama berarti semuanya? Iya, tapi nanti kalau misalnya bulan berikutnya nanti baru lagi. Iya, Takutnya ya berarti kan tadi beda murid gitu, Pak. ya itu per jadwal harusnya. Jadi misalkan si guru ini ngajar 3 murid. Nah, 1 hari ini ada 3 kelas itu. Ya berarti setiap muridnya itu punya QR code masing-masing. Iya, Pak. Setiap muridnya memang punya QR code masing-masing. Iya, seperti itu. Nah, terus juga nanti ada model konfirmasi ya. Jadi apa namanya? Si pengajarnya confirm gitu dia udah absen. Nah, harus dari loginnya si murid ini juga harus konfirmasi juga kalau si pengajar ini benar hadir. Iya, Entah Pak. bentuknya foto bareng ataupun bentuknya ya apa namanya? Checklist gitu. Iya, Pak. Baik. Nanti saya tambahkan untuk itu, Pak. Terus kemudian tadi absen ya, absen. Itu yang terkait dengan bonus gimana tadi? Bonus itu nanti diberikan berdasarkan absennya, penilaian dari kantor, sama kuesioner penilaian dari murid. Itu yang mau diolah pakai ini eksponensial. Iya. Absen, penilaian bimbel, penilaian dari murid. Oke, terus kemudian baru keluar besaran bonus. Iya, Pak. Nanti bonusnya itu ada range-nya gitu nanti. Berdasarkan skor dari perhitungannya menggunakan MPE, metode perbandingan eksponensialnya. Oke. Terus evaluasi ada nilai buat murid juga ya? Nilai pribadi untuk murid lebih ke perkembangan belajar sih, Pak, nanti itu. Iya, maksudnya perkembangan belajarnya juga. Iya. Bisa dilihat di situ. Jadi kan login murid bisa buat validasi sama bisa buat nilai perkembangannya dia. Iya, Pak. Nanti itu bisa dilihat dari evaluasi di akhir bulan. Kalau per mata pelajaran beda-beda sih, Pak, evaluasinya. Kalau untuk bahasa Inggris kan 2 minggu sekali. Iya, Setiap makanya pertemuan. kalau ada itu kan ada apa namanya, ada aplikasinya jadi tinggal ngelihat ke situ aja semuanya. Iya, Pak. Termasuk juga berarti kan performanya dari si gurunya ini kan ngelihat di Iya. aplikasi itu. Iya, Pak. Nah, itu yang Android semuanya atau cuman yang buat QR code-nya aja? Fitur Android. Untuk Android-nya nanti, untuk login, admin, sama pengajar, untuk ngecek jadwal. Kalau dari adminnya itu nanti kan menunya hanya ada dashboard, ada juga dia pengecekan absensi, input, nanti ada input jadwal, murid, terus habis itu juga dia bisa cetak absensi, laporannya, sama juga cetak QR code untuk pengajar. Tapi kalau untuk pengajarnya nanti, dia hanya bisa melihat jadwal, melihat gaji, detail bonus, atau detail gaji juga. Habis itu dia untuk registrasi masuk, untuk absen juga. Gitu, Pak. Nah, kalau murid ngelihat jadwal, nanti kalau lihat murid absen kehadiran dia, sebenarnya murid belum ada sih, Pak. Nanti akan saya tambahkan, mungkin murid akan melihat hasil evaluasi sama isi pertemuan kuesioner di akhir bulan untuk pengajar. Selama dia belajar dengan pengajar A itu seperti apa, lalu habis itu dia akan absen, Pak.
Nah, ya itu Untuk pakai Android juga bisa. Iya, Apa dia harus Android Oh, juga iya. nanti. Oke, terus iya tadi proses perhitungannya di admin berarti ya. Iya, semuanya di admin, Pak. Konfigurasi enggak ini yang buat eksponensialnya ini, Iya. konfigurasinya, terus kemudian masukin nilai dan segala macamnya. Ya, untuk Derajatnya. perhitungan bonus nanti itu ada di admin, administrasi, di bagian administrasi, Pak. Ya, nanti ada menunya kamu bedain gitu, dikasih label. Ya, baik, Pak. Terus kemudian terakhir coba ke rumusan masalahnya. Sebentar. Bagaimana cara melakukan absen yang mudah dan mengantisipasi kejadiannya kecurangan pada absen? Bagaimana menentukan pemberian bonus bagi pengajar berdasarkan absen mengajarnya? Ya. Nah, berarti ini harus dikonfirmasi nih, harus dibuktikan nih. Yang kamu bikin itu mudah atau enggak, terus bisa mengantisipasi kecurangan atau enggak. Iya. Ya, itu nanti ya perlu dikumpulkan lagi datanya nih. Dari yang kamu bikin ini kan kamu bilang mudah dan juga mengantisipasi kecurangan. Nah, nanti bisa nggak nih dari dari guru dan juga dari murid, apakah mudah atau gitu. tidak gitu. Ya, mudah atau enggak, bisa mengantisipasi curang apa enggak. Baik, Pak. Oke, cukup. Baik, Pak. Udah, Pak Adam? Iya, Pak. Baik, Pak. Dilanjut aja, Pak. Dicatat ya, tadi masukan dari Pak Bagus ya. Iya, Pak. Sudah. Saya keluar sebentar, jadi nggak mantau. Baik, Pak. Ini saya tutup dulu. Tutup aja. Oke. Terima kasih untuk waktunya Bapak Adam dan Bapak Bagus. Terima kasih juga untuk masukannya. Sekian dari saya. Maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wan. Halo, Pak. Siapa berikutnya? Saya, Pak. Bagus Darmawan, Pak. Yang mana Pak ini? Bagus Darmawan. Bisa di kameranya diaktifkan bisa? Oh iya, Pak. Bentar, Pak. Iya, Pak. Oke, ya silakan Bagus Darmawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Darmawan. NIM 2017 230 131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Sistem Pendukung Putusan Pemilihan Kepala Sekolah di SMK Garuda Jakarta Timur dengan menggunakan metode FINP berbasis web. Latar belakang. Sekolah memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat. Selain untuk meningkatkan kecerdasan, sekolah harus memberikan pelayanan yang baik kepada peserta didik. Kemajuan sekolah tergantung pada kemampuan kepala sekolah dalam memimpin guru dan peserta didik. Kepemimpinan kepala sekolah juga sangat penting yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas guru di sekolah dan pencapaian tujuan pendidikan.
Oleh karena itu, penting bagi yayasan untuk memiliki seorang kepala sekolah yang layak untuk memimpin sekolah. Dengan begitu beratnya peranan kepala sekolah, maka diperlukan suatu sistem untuk memilih kepala sekolah yang tepat untuk memimpin sekolah. Selama ini pemilihan kepala sekolah hanya berdasarkan penelitian objektif, tidak memiliki suatu kriteria tertentu. Untuk rumusan masalah, bagaimana membuat sistem mendukung keputusan pemilihan kepala sekolah dengan berbasis web dengan metode FANP. Dan kedua, apakah penerapan metode FANP dalam sistem mendukung keputusan pemilihan kepala sekolah berbasis web dapat memberikan hasil rekomendasi yang optimal. Dan manfaatnya bagi pihak sekolah SMK Garuda Jakarta Timur, sistem ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang bisa membantu mengambil keputusan yang lebih objektif dalam proses pemilihan kepala sekolah. Yang kedua, bagi peneliti ini memberikan pemahaman yang lebih lanjut mengenai ilmu yang dipelajari selama kuliah serta sebagai tolak ukur penerapan ilmu pengetahuan ke dalam permasalahan yang sebenarnya. Yang ketiga, diharapkan hasil penulisan laporan tugas akhir ini dapat menjadi penambah referensi untuk penulis dan peneliti selanjutnya. Tujuan penelitiannya yang pertama, mempercepat proses pengambilan pilihan berdasarkan data yang tertera dalam aplikasi. Yang kedua, menerapkan metode FANP dalam sistem pendukung keputusan pemilihan kepala sekolah berbasis web sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan oleh SMK Garuda Jakarta Timur. Dan batasan masalah, yang pertama, sistem hanya diterapkan di SMK Garuda Jakarta Timur. Yang kedua, aplikasi yang dirancang merupakan aplikasi sistem keputusan pemilihan kepala sekolah di SMK Garuda Jakarta Timur yang digunakan untuk penyeleksian dan mempercepat proses penentuan pemilihan kepala sekolah. Yang ketiga, kriteria yang digunakan merupakan kriteria yang telah diterapkan di SMK Garuda Jakarta Timur. Metode sini yaitu FANP. FANP merupakan gabungan dari metode Fuji dan ANP. Metode ANP merupakan pengembangan dari metode HP. ANP mengizinkan adanya interaksi dan umpan balik dari elemen-elemen dalam klaster atau interdependence dan antar klaster outer dependence. Konsep ANP dikembangkan dari teori AHP yang didasarkan pada hubungan saling ketergantungan antara beberapa komponen, sehingga AHP merupakan bentuk khusus dalam ANP. Pada metode FANP, ANP digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan yang terdapat hubungan saling mempengaruhi antar kriteria dalam suatu level tertentu. Bilangan Fuji digunakan untuk meminimalkan ketidakpastian dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Logika Fuji atau logika samar itu sendiri merupakan logika yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary 0 atau 1. Logika Fuji memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Langkah yang harus digunakan dalam FANP yang pertama, tahap pemodelan. Modelnya cluster dan node yang terjadi dan menggambarkan model jaringan. Yang kedua, tahap pembobotan yang menggunakan metode perbandingan berpasangan yang dilakukan antar dua elemen dengan 9 skala penilaian hingga semua elemen tercakup. Yang ketiga, penentuan bobot keterkaitan antar node dan cluster. Hasil metrik dapat diterima jika nilai konsistensi rasio atau CR kurang dari 0,1. Jika nilai CR lebih dari 0,1, maka perlu dilakukan perbaikan dalam pengisian kuesioner. Yang keempat, tahap cluster metric dan unweighted metric. Yang kelima, hasil bobot prioritas dari pembobotan keterkaitan antar cluster disusun pada cluster matrix. Hasil bobot prioritas dari pembobotan keterkaitan antar node disusun pada matriks yang sesuai dengan cell atau unweighted supermetric. Yang keenam, tahap weighted supermetric. Nilai weighted supermetric didapatkan dengan mengalihkan nilai cell cluster metric dengan nilai setiap sel unweighted supermetric. Yang ketujuh, tahap limiting matrix. Limiting matrix diperoleh dengan mengalihkan weighted supermetric dengan dirinya sendiri. Limiting matrix didapatkan ketika nilai prioritas setiap baris konvergen. Yang ke-8, tahap normalisasi. Limiting matrix normalisasi dilakukan berdasarkan cluster, sehingga total nilai prioritas masing-masing cluster berjumlah 1. Ya, sekian Pak. Sekian presentasi saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang Kriterianya apa saja? Kamu belum jelaskan itu. untuk kriterianya itu ada umur, lamanya mengajar, terus pendidikan, sama itu Pak, prestasi akademik.
Pendidikan sama prestasi akademik apa bedanya? Kalau pendidikan kan kayak dia misalkan udah D1 Pak, kalau prestasi akademik kayak dia ikut lomba atau ini Pak, apa namanya? Dia nilainya bagus kumlot gitu Pak. Apa tadi? Prestasi akademik, Iya, pendidikan, Pak. Prestasi akademik, pendidikan, lamanya mengajar sama umur Pak. sama mengajar itu berarti senioritas, umur. Terus nilai yang mau kriteria yang mau ditampilkan apa? Yang mau dinilai itu semua. Iya Pak, itu semua Pak. Yang umur, lamanya mengajar, pendidikan, sama prestasi akademik. Prestasi non akademik nggak? Itu belum, itu sih Pak, baru ini aja Pak dari SMK Garudanya. Prestasi akademik itu misalnya punya prestasi lomba ini itu, berhasil membuat ini itu, misalnya seperti itu. Ya mungkin nanti tambah Pak. Nanti belum tentu diterima judulnya. Iya sih Pak. Kalau ini kepemimpinan, nah tadi kamu nyinggung tuh tadi ada kata-kata kepemimpinan. Pemimpinan. Nah, itu kriterianya kira-kira apa ini? Nggak kamu masukkan dalam kriteria penilaian? Agak Pak. Enggak. Iya, Harusnya tidak Pak. ada itu, harusnya ada kriteria kepemimpinan, nah, terus nanti di drop down lagi yang disebut kepemimpinan yang baik itu yang bagaimana? Itu. Iya, baik Pak. Terus ini enggak ada masukan dari penilai enggak? Nah, penilainya itu siapa ini penilai? Penilai itu dari yayasan Pak. Oh, yayasan. Oke, yayasan Iya, penentu biasanya ya. Iya, penentu Pak. Kalau penilai sebagai second opinion ada enggak? Nggak ada Pak. Nah, biasanya itu kalau di dosen ada yang namanya Iya Pak. Penilaian rekan sejawat. Nah, jadi sesama teman ini saling menilai. Kayak saya menilai Pak Bagus menilai saya, Pak Haji menilai Pak Bagus menilai Bu Timor. Nah, itu namanya penilaian sejawat. Berarti penilaian sama guru, antar guru ya Pak? Ya, sesama guru. Oh iya Pak. Mungkin juga perlu ini penilaian dari siswa misalnya ya, ini cara mengajar bagaimana dan sebagainya. Iya baik. Itu ya. Iya, baik, Apa Pak. pentingnya sih ini aplikasi yang kamu buat? Kalau keputusannya ada di yayasan kan saya tinggal nunjuk aja. Misal saya sebagai ketua yayasan, saya tinggal nunjuk aja nih Bagus jadi kepala sekolah, selesai udah urusan. Kenapa harus pakai seperti ini? Tapi kan ada kriterianya Pak untuk kepala sekolah ini Pak, nggak asal aja gitu Pak. Gitu ya. Iya Pak. Tapi tetap aja suka-suka yayasan kan? Iya Pak, karena kan saya di sini aplikasinya untuk mendukung keputusan saya Pak. Oh, kamu jadi ketua yayasannya? Kenapa Pak? Anda jadi ketua yayasannya ya? Oh, bukan Pak. Oh, bukan. Iya Pak. Nah, kira-kira yang pakai aplikasi ini siapa nanti nih? Dari admin Pak, admin di yayasannya Pak. Oh, admin dari yayasan. Iya Pak. Kriterianya terlalu sedikit kalau kami. Ya mungkin ada tambahan Pak. Coba kamu cari tahu ini apa kriteria kepala sekolah di tingkat yang lebih gede ya dari sumbernya dari Diknas ya, Dikbud ya kalau SMA ya. Ini SMA kan ya? Iya SMA Pak. Iya dari instansi yang berwenang lah istilahnya. Karena misalnya dari pemilihan kepala sekolah di negeri ya, sekolah negeri gitu juga mereka punya kriteria tertentu juga gitu. Oh, iya, Pak. Nah ini baik Pak. Coba lihat judulnya tadi. Ini Pak. Sekolah yang depan berbasis, nah pasti ANP ya. Ini iya Pak. Kamu kurang sih presentasinya. Nggak kayak teman-temanmu tadi yang
lengkap Iya, Pak. kriteria-kriteria. Harusnya kalau presentasi itu yang lengkap ya, jadi punya gambaran mudah dipahami seperti yang di awal tadi kriteria zakat apa, itu penilaian bagaimana. Ini kan kamu nggak jelas ini penilaiannya fasi misalnya, ini kamu tadi bilang nilainya 0 sampai 1. Nah, himpunan fasinya itu kayak apa ini? Atau fasinya di sini digunakan sebagai apa? Gitu. Itu yang untuk yang metode Fuji itu untuk perbandingan, Pak. Jadi yang Fujinya itu perbandingan dan ANP-nya itu untuk analisisnya, Pak. Bandingan itu berarti kamu membandingkan gitu ya, membandingkan Iya, Pak. fasi dengan ANP. Iya, Pak. Jadi setelah dibandingkan, baru metode yang ANP-nya berjalan, Pak. Apanya yang dibandingkan? Ini membandingkan Itu, Pak, kayak pendidikan, terus prestasi akademik. Oh, yang dibandingkan apa tadi? Oke, pendidikan, Pak, terus prestasi akademik, terus amal-lamanya mengajar. Dibandingkan. Jadi Iya, bukan membandingkan antara fasi dengan ANP, gitu? Enggak, Pak. Jadi metode Fuji itu perbandingan dan ANP-nya itu untuk hasil dari si Fuji tadi, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Jadi hasil dari fasi nanti sebagai masukan untuk ANP gitu Mas. Iya, Pak. Iya, benar, Pak, begitu, Pak. Nah, fasinya sendiri gimana? Fasinya kan ada himpunan fasi, ada apa itu? Subsetnya apa saja itu? Kira-kira. Kan belum kamu buat nih. Iya, belum dibuat, Pak. Nah ya, tapi kan kamu harus punya gambaran himpunan fasi Iya. seperti apa. Gitu. Jadi nanti saya akan saya buat, Pak. Nah, kamu nggak punya gambaran gimana sih? Dari Pak Bagus, silakan Pak Bagus, kali ada masukan. Ya, baik Pak. Permasalahannya apa? Itu, Pak, pemilihan kepala sekolah, Pak. Sebelumnya belum pernah dipilih. Iya, Pak. Di sana pemilihannya masih manual, Pak. Berdasarkan Berapa kali setiap berapa kali periodenya? Untuk 4 tahun, Pak. 4 tahun. Iya, Terus manual dipilih oleh yayasan gitu. Iya, Pak. Terus mau dipilih dirubah caranya. Iya, yang saya rubah, Pak, caranya, Pak. Biar lebih objektif, Pak. Keinginan kamu apa kebutuhan dari saya? Dari sana? Keinginan saya, Pak. Oh, keinginan kamu sendiri. Nah, terus Iya, kalau Pak. dari sononya nggak ini gimana? Tapi saya udah ke sana sih, Pak. Kata dia boleh aja dibuatkan aplikasinya, kata dia. Oh, boleh aja dibikin, Iya, tapi jangan diterapin gitu. Enggak lah, Pak, diterapin, Pak. Ya kan tetap aja apa namanya? Yayasan yang nentuin. Iya sih, Pak. Ya, tapi di sini saya kan untuk membantu, Pak. Ya mungkin lebih ke arah apa namanya? Itu kali ya pencatatan apa namanya? Pencatatan kredibilitasnya gitu atau pencatatan Iya, Pak. prestasi-prestasinya kayak gitu ya. Iya, Pak, benar, Pak. Terus kriterianya apa? Kriterianya umur, lamanya mengajar, pendidikan, sama prestasi akademik, Pak. Jangan itulah. Itu dasarnya dari mana tuh? Itu dari kriterianya dari SMK Garudanya sendiri, Pak. Masa? Kan di sana belum ada. Iya, Pak. Di sana kan dari yayasan doang. Iya, dari yayasannya seperti itu, Pak. Yayasannya bilang ke kamu gitu, apa standarnya tuh? Enggak, kepala sekolahnya sih, Pak, yang bilang, Pak. Kalau enggak kamu coba cari referensi gitu, cari misalkan dari apa namanya? Dekdikbud gitu. Referensi dari Permendiknas. Dikti, Pak, Dikti. Iya, Pak. Di sini saya baca nih Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar kepala sekolah. Nah, itu syaratnya memiliki kualifikasi akademi S1 minimal ya. Ini buat Iya, sekolah apa nih? SD apa? Terus waktu diangkat
setinggi-tingginya umurnya 56 tahun. 56 tahun. Memiliki, Ya, Pak. memiliki pengalaman mengajar 5 5 tahun. Pak. tahun. Iya. Terus memiliki apa namanya nih? Sertifikasi pengajar. Iya, Itu Pak. ada kualifikasi umum, ada kualifikasi khusus. Nah, itu nanti kamu baca aja tuh. Iya, Pak. Baik, Pak. Kriteria Terus ada lagi kompetensinya. kompetensi. Kompetensi yang yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala sekolah. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Kompetensinya itu kepribadian, manajerial, supervisi. Nanti kamu browsing aja nih. Oh iya, Kita baik, lihat Pak. sini nih. Nah, itu berarti kan nanti modelnya sama ya tadi yang kata Pak Adam itu ada penilaian. Iya, ada penilaian, Pak. Akan saya tambahkan, Pak. Iya, karena itu kan nanti dinilai-nilai gitu. Iya, baik, Pak. Nah, iya. Yang nilai berarti dari sesama guru, Ya. kemudian dari murid juga kan tadi ada dia pengalaman mengajar ya. Nah, ntar cara mengajarnya dia tuh gimana gitu. Jadi pertanyaannya beda-beda. Nah, ntar admin yang bikin. Itu kriterianya. Terus nanti yayasan tinggal apa namanya ya memantau aja. Melihat hasil ya, Pak. Melihat hasil. Iya, Pak. Terus sama dia direkomendasiin apa dia mau nerima atau enggak gitu. Iya, Pak. Berarti loginnya ada apa aja fiturnya nih? Ada ini Pak, ada admin, terus guru sama yayasan, Pak. Enggak dong. Admin, kandidat, si calon kepala sekolahnya nih. Oh iya. Nah, kalau admin kan itu buat nyeting, masukin data-datanya, data-data master. Terus kemudian kalau kandidatnya ini ya dia memasukkan berkas-berkasnya yang harus diperluin, yang harus dipenuhi, misalkan ijazah. Oh iya, baik, Pak. Terus sertifikat segala macam. Terus login ini teman relasi, teman sejawat, rekan. Guru kali, Pak. Iya, sesama guru, rekan guru. Atau ketua komite atau apa gitu. Nah, itu ntar dia ada ya ngisi-ngisi penilaian. Misalkan kepribadiannya si calon ini gimana, berapa nilainya, cara manajemennya bagaimana, supervisinya, sosialisasinya gimana. Nah, terus sama ada pihak yayasan yang bisa ngelihat hasil rekomendasinya. Berarti 4 ya, Pak? Iya, 4. Iya, baik, Pak. Sama murid 5. Sama murid, Pak. Nah, muridnya ini juga ada ya nanti yang di kan admin yang masukin. Iya, Pak. Berarti ada standar muridnya gitu, nggak murid-murid yang dulu-dulu gitu, yang pokoknya yang masih aktif gitu misalkan. Iya, Pak. Terus apa lagi? Maju slide-nya. Oh. Taruh satu. Mundur dulu satu. Tujuan. Ini, Pak. Bagaimana membuat sistem? Apakah penerapan dapat memberikan hasil yang optimal? Nah, berarti di sini kamu harus buktikan. Iya, Pak. Optimal atau tidak. Caranya gimana? Yang tadi, Pak, yang metode Fuji dengan ANP ini, Pak, digabungin, Pak. Iya, itu kan baru ngeluarin hasil. Iya, Pak. Nah, itu kalau buktiin itu optimal atau enggak gimana? Dengan perhitungannya, Pak, nanti, Pak. Yang di ANP-nya. Iya, itu kan dia keluar hasilnya nih. Iya, Pak. Nah, itu hasilnya itu optimal atau tidak, caranya gimana nentuinnya? Nentuinnya kan di sini kamu baru bilang kalau metode yang kamu pakai itu hasilnya nanti optimal. Nah, cara membuktikannya gimana kalau dia itu optimal? Nanti jawabannya bisa jadi optimal, bisa jadi enggak.
Ya itu Pak yang metodenya tadi Pak. Lah, iya itu kan metode buat ngolah nilainya kan. Oh hasil lahirnya apa nanti Pak? Iya, ngolah nilai kan keluar hasilnya Iya Pak. nih. Iya Pak. Nah, terus hasilnya ini udah optimal atau belum? Udah optimal Pak. Tahu dari mana? Dari metodenya itu Pak. Tahu dari mana metode itu udah optimal atau belum? Indikatornya apa? Harus Yang tadi dibuktiin Pak dulu. indikatornya. Kamu nggak ngerti ya? Kan kamu ngolah nih. Iya Pak. Ngolah tadi kan nilai-nilai semua dimasukin. Iya Pak. Terus keluar hasilnya kan. Iya. Nah, hasilnya ini udah optimal atau belum? Belum, karena belum dibuktiin. Kamu baru bilang doang nih. Kalau kamu pakai metode ini hasilnya optimal. Buktinya apa? Nah, itu harus dibuktikan kalau hasil itu optimal. Cara ngebuktiinnya gimana? Berarti hasilnya dinilai, diukur. Optimal nggak hasilnya tuh? Iya Pak. Kalau ternyata salah gitu kan, ini nilai-nilai yang dimasukkan jelek kok dia hasilnya dia dilolosin. Nah, itu cara sederhananya. Ini berarti nggak optimal. Ini nilai-nilai yang dimasukin benar. Nah, dia benar juga nggak dilolosin. Nah, itu berarti optimal. Nah, itu nanti harus ada indikatornya juga yang menentukan dia optimal. Karena di sini kamu bilang ya tadi itu optimal itu harus kamu cari indikator optimal itu apa. Iya baik Pak. Ya. Iya Pak. Halo? Tes. Sudah selesai? Saya live aja kalau gitu.